Rais dalanmu jalamal masai dok do silang mi tugi jang panai limi sato kinai masal pui so ungut mi paso so ungut mi paso Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Titah di minggu ini adalah titah pertama dengan artinya, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kecuali aku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengikat dosa dan pelanggaran kami pada masa-masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel di minggu ini adalah dari Yesaya pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kami bacakan dari depan ini, kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengikuti di dalam hati masing-masing. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya rasa usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seseorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku beserta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warga jemaat. Warga jemaat AKBP yang 1, Minggu 30 Mei 2021. Minggu Trinitatis Kasitulus Adaoni Dewasa. Tema Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Titik nama ragam. Yang pertama, perubahan dan ibadah minggu di gereja HKBP yang ke-1. Diberitahukan kepada jemaat HKBP yang ke-1 besok 28 hasil keputusan sermon Parmalado pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, ibadah remaja dan Portobulu yang minggu lalu dilaksanakan pukul 13 WIB mulai pada hari Minggu yang akan datang tanggal 6 Juni 2021 berubah menjadi pukul 9 WIB, dan ibadah minggu yang dilaksanakan hanya 3 kali, yaitu pukul 7 WIB, pukul 11 WIB dan pukul 18 WIB. Untuk itu jadwal ibadah minggu di gereja HKBP Jati 1 pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan hari Minggu 27 Juni 2021 sebagai berikut: pukul 7 sampai dengan 8 WIB pasar penutup dan bukti budak, pukul 9 sampai dengan 10 WIB remaja dan Portobulu, pukul 11 WIB sampai dengan 12 WIB Wek Tanjung Pinang dengan Wek Simponi, pukul 18 WIB dengan 19 WIB Banjar, Wek Pasar 1 dan Wek Pasar 2. Nomor 2, penerapan protokol kesehatan ibadah di gereja HKBP Jambi 1. Diberitahukan kembali pada jemaat HKBP Jambi 1 untuk mengikuti ibadah di gereja HKBP Jambi 1 agar selalu menerapkan protokol kesehatan, dan gereja HKBP Jambi 1 tetap menerapkan pembatasan jumlah jemaat. Kepada jemaat yang akan mengikuti ibadah serta melakukan ketentuan sebagai berikut: jemaat yang telah masuk area gereja untuk mengikuti ibadah wajib menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dapat melarang anak-anak dan kaum lansia atau lanjut usia yang memiliki riwayat penyakit bawaan untuk mengikuti ibadah. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah dapat mematuhi ketentuan pada poin nomor 21 dan
HKBP Jambi 1 akan bertindak tegas apabila jemaat yang akan mengikuti ibadah melanggar ketentuan poin nomor 21 dan nomor 22 yang di atas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang ketiga akan menikah. Pemberitahuan pertama dan kedua akan menerima pemberkatan pernikahan Natalis Asihuan Sumanukali MD Agak, putra dari Bapak Patu MD Sumanukali, Ibu Tiomi Guru Purba, alamat Muara Pinang Sibolga, Jemaat Gereja HKBP Sarudi, Desa Sarudi, dengan Desma Taruni Natalia Guru Simamora SP, Jemaat HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa, Poni, alamat Simpang Tulai, Kota Jambi, putri dari Bapak Talen Simamora almarhum, Ibu Liniata Pintauni Guru Perbahan. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 di Gereja HKBP Sarudi, Resort Sarudi. Yang keempat, berita anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Mori Simajuntak, Ibu Indonesia Guru M. Guru Sinalipat, alamat Lorong Betet, Payung Sedita, Kota Jambi, W42. Yang kelima, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi anak-anak warga jemaat HKBP Jambi 1. Kepada orang tua anak yang akan menerima baptisan kudus agar dapat hadir dan mengikuti konseling atau pembinaan prabaptisan kudus pada hari Minggu yang akan datang tanggal 6 Juni 2021. Tempat Gereja HKBP Jambi 1 masuk pukul 19 WIB serta memasukkan pengantar dari Sekolah khusus bagian pertama arah Bapak Kemupi Amerika. Yang keenam, berita duka. Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 telah meninggal dunia Ibu Dorti Guru Rumantobi, umur 60 tahun, istri dari Bapak Pasmik Sinaga almarhum, alamat di Lorong Haji Saman, belakang Pasar Baru, Tanjung Pinang, Kota Jambi, Wek Tanjung Pinang. Acara pengukuran telah dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 di Bayu Licin, Sumatera Selatan. Yang ketujuh, perubahan antara liturgis pengakuan dosa dan pembacaan ayat epistel pada kebaktian. Kepada semua warga jemaat HKBP Jambi 1 Resort Kebun Kelapa, selama ini kondisi COVID-19 pada acara kebaktian Minggu. Yang pertama, pada acara pengakuan dosa sebelum janji Tuhan tidak lagi diiringi musik. Yang kedua, pada acara pembacaan ayat epistel tidak lagi dilaksanakan responsoria. Berdasarkan hasil keputusan sermon perhalado pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, mulai pada kebaktian hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 kembali lagi dilaksanakan diiringi musik setelah pengakuan dosa atau sebelum janji Tuhan. Ketiga, pembacaan ayat epistel dilaksanakan secara responsoria. Persembahan ketiga atau persembahan mendukung operasional gereja. Pada hari Minggu ini tanggal 30 Mei 2021 kita akan melaksanakan persembahan ketiga atau POP untuk mendukung kegiatan operasional gereja. Persembahan satu hari satu minggu kita kumpulkan sebelum khotbah. Persembahan kedua dan persembahan ketiga kita kumpulkan setelah khotbah. Pada warga jemaat Gereja HKBP Jambi 1 yang melaksanakan kebaktian minggu di rumah masing-masing agar dapat mengumpulkan persembahan amplop tersebut dan diserahkan melalui siswa masing-masing. Keuangan. Yang pertama, saldo kas 23 Mei 2021 Rp3.903.363. Yang kedua, saldo kas 30 Mei 2021 Rp5.000.000
$54.499.232. Nomor 5, Bapak Juta Sadario Ulana. Kita bernyanyi sekaligus memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Tuhan buat anugerah dan penyertaan-Mu yang memberangkatkan kami dengan sukacita yang daripadamu dari rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kebaktian kami pada minggu ini. Kasihanilah kami Tuhan, berbicaralah Engkau. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Horas madhita saluhna. Sebelum saya membacakan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya kepada Amang Inang, bahwa saya bernama Bibel Pro Taruli Nadabdab. Sebagai Bibel Pro di tengah-tengah gereja kita,
di HKBP Kota Baru, Jambi. Dan saya melayani di sana baru 4 bulan, ya. Begitulah perkenalan singkat untuk kita pada pagi hari ini. Horas madihita. Kita baca firman Tuhan menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini. Tertulis dalam kitab Yohanes pasal 31 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Begini firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termaksud pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Khotbah kita ini berbicara tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang siapakah Yesus itu. Saudara-saudara, kenapa Yohanes Pembaptis menyaksikan tentang siapakah Yesus itu? Kenapa Yohanes Pembaptis menyaksikan tentang kepribadian Yesus itu? Kenapa? Apa latar belakangnya? Saudaraku, pada saat itu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus masing-masing sudah aktif melakukan berbagai-bagai pelayanan, baik sebagai guru, baik sebagai pengajar. Mereka memiliki murid dan pengikutnya masing-masing. Dalam masyarakat umum pada waktu itu, ya, setiap guru mempunyai pengikut, ya, mempunyai murid dan mempunyai penggemarnya masing-masing. Demikian jugalah Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Mereka berdua mempunyai murid. Mereka adalah sama-sama tokoh, sama-sama guru bagi murid-murid dan mempunyai penggemar masing-masing. Tetapi ternyata lama-kelamaan menjelang berakhirnya pelayanan Yohanes Pembaptis, sebelum dia dimasukkan ke dalam penjara dan mati di penggal lehernya, beberapa pengikut Yohanes Pembaptis berpindah menjadi pengikut Yesus. Oleh sebab itu terjadilah persaingan di antara para pengikut Yohanes Pembaptis terhadap pengikut Tuhan Yesus. Akibatnya para pengikut Yohanes Pembaptis menjadi resah, menjadi iri hati, menjadi cemburu terhadap pengikut-pengikut Yesus dan terhadap Yesus sendiri, karena sudah semakin banyak yang mengikut Yesus. Terjadilah perselisihan di antara pengikut Yohanes Pembaptis dan pengikut Tuhan Yesus Kristus. Pengikut Yohanes Pembaptis mengadu kepada Yohanes Pembaptis karena hal itu. Sebagaimana itu dapat kita baca dalam ayat 26. Ya, inilah pengaduan murid-murid
Yohanes Pembaptis kepada Yohanes. Dikatakan di situ dalam ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Inilah pengaduan itu. Saudaraku, bagaimana Yohanes Pembaptis menerima respon, menerima jawaban atas pengaduan para murid-muridnya yang merasa tersaingi, yang merasa resah, yang merasa iri hati, merasa cemburu terhadap Yesus dan para pengikut-pengikut Yesus itu. Kalau kita baca dan kita lihat nanti di rumah kita masing-masing, pada ayat 27 sampai ayat 30 sebelum khotbah kita ini, Yohanes Pembaptis berusaha menyadarkan, melembutkan hati para pengikut-pengikutnya, yakni murid-muridnya yang sudah mulai iri, yang sudah mulai cemburu, yang sudah mulai benci, dendam dan merasa tersaingi, bahkan resah melihat murid-murid Yesus. Bagi Yohanes Pembaptis, justru keadaan dan kesempatan inilah, saudaraku, dipakainya sebagai kesempatan baik untuk memberi kesaksian dan mengajar murid-muridnya tentang siapakah itu sebenarnya Yesus. Inilah kesempatan bagi Yohanes Pembaptis menyaksikan kepribadian hadirion isedo Yesusi. Nah adong di tengah-tengah nasida pada saat itu. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa persaingan di antara para murid-muridnya sepertinya ini merupakan fenomena yang lumrah terjadi pada waktu itu, lumrah terjadi. Namun sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik rohani, Yohanes Pembaptis menyadari bahwa hal itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut terjadi di tengah-tengah murid-muridnya. Agar persaingan itu jangan semakin parah, agar persaingan itu jangan merusak masa depan para murid-murid keduanya. Apa isi pengajaran? Apa kesaksian Yohanes Pembaptis kepada para murid-muridnya dan para pengikut-pengikutnya tentang dirinya dan tentang Yesus? Itulah yang menjadi isi khotbah kita pada Minggu Trinitatis ini. Saudara-saudaraku, Yohanes sebelum perikop ini sudah menegaskan kepada orang-orang yang sengaja secara khusus diutus menemuinya untuk mendapatkan kepastian tentang persoalan siapakah diri Yohanes Pembaptis sendiri, tentang pertanyaan mereka yang mengatakan, apakah engkau Mesias? Kata orang-orang pada waktu itu, kita baca Yohanes pasal 1 ayat 19. Dan untuk pertanyaan itu Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa dirinya bukanlah Kristus, bukan Mesias. Yohanes Pembaptis menggunakan banyak ungkapan-ungkapan yang membedakan dirinya dengan Yesus. Beberapa di antaranya, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 20, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias. Yohanes pasal 1 ayat 23, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesayas. Dan Yohanes pasal 1 ayat 27 dikatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudaraku, itulah penjelasan Yohanes Pembaptis tentang kepribadiannya, supaya mereka jangan melencem pengenalan mereka tentang siapakah Yohanes Pembaptis dan siapakah Yesus
yang bersama dengan mereka. Saudaraku, pada pasal 3 ini khotbah kita ayat 31 sampai 36, Yohanes Pembaptis semakin menegaskan kesaksiannya tentang Yesus. Siapakah Yesus itu menurut kesaksian Yohanes Pembaptis? Ayat 31 dikatakan bahwa Yesus itu adalah benar-benar datang dari atas, datang dari surga ke dalam dunia. Yesus adalah inkarnasi Allah menjadi manusia, hadir bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Dan yang kedua, ayat 32, Yohanes Pembaptis mengatakan, ia, yakni Yesus itu sendiri, memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksian daripada Yesus itu. Dan selanjutnya Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus itu adalah Allah yang diutus oleh Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah, dan yang kepadanya Allah mengaruniakan rohnya. Itulah Tritunggal. Saudaraku, Yohanes Pembaptis juga menambahkan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi anaknya dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian pada akhirnya pada ayat 36 Yohanes Pembaptis mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat, tidak percaya kepada Allah, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudaraku, apakah pengajaran yang kita dapat melalui khotbah pada minggu ini? Apakah yang hendak dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pada minggu Trinitatis ini, dihubungkan dengan topik minggu kita, Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Yang pertama, pelajaran yang pertama, Yohanes Pembaptis mampu menenteramkan hati murid-murid dan pengikutnya. Bapak Ibu juga harus mampu menenteramkan hati anak-anakmu. Seorang suami mampu menenteramkan hati istrinya. Seorang istri juga harus mampu menenteramkan hati suaminya. Akana poso dewata aka perhalado ikon mampu menenteramkan jemaatnya. Ido tugasta. Bagaimana keluarga kita, anak-anak kita, jemaat kita tentram, damai, sejahtera. Secara umum seorang manusia, khususnya guru, tidak menghendaki kehilangan para pengikutnya, para muridnya. Seorang guru pemimpin selalu berusaha untuk menambah jumlah para pengikutnya agar kedudukannya semakin kuat dan teguh. Jemaat ini juga kan? Bagaimana jemaat ini semakin bertambah dan semakin bertambah. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis dalam khotbah ini. Yohanes Pembaptis tidak merasa iri, tidak merasa cemburu ketika beberapa dari pengikutnya berpindah beralih menjadi pengikut Yesus. Dia tidak cemburu. Bagi Yohanes Pembaptis, Yesus itu bukan saingannya. Yesus itu bukan orang yang harus dibenci, meskipun sebagian pengikutnya beralih mengikut Yesus. Keadaan internal di kalangan murid-murid Yohanes Pembaptis ini juga sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan komunitas gereja kita pada saat ini. Di kalangan masyarakat sering terjadi bentrokan
kerusuhan, keresahan yang mengakibatkan berbagai-bagai perpecahan, dan pemimpinnya tidak mampu menenteramkan, mendamaikan yang dipimpinnya. Seharusnya para pemimpin masyarakat, para pemimpin gereja bisa meniru Yohanes Pembaptis yang mampu menenteramkan hati pengikut-pengikutnya agar tidak terjadi berbagai keresahan, berbagai kerusuhan yang mengakibatkan perpecahan dan bentrokan. Biar jangan terjadi pemimpin yang harus bekerja untuk menenteramkan semuanya. Selain itu, persaingan di kalangan pengikut pemimpin gereja tertentu sering juga terjadi. Pengikut pemimpin gereja A misalnya merasa iri, merasa cemburu apabila gereja B semakin diminati banyak orang. Pemimpin gereja A itu merasa gerejanya tersaingi, popularitas pemimpinnya menurun, ketika gereja lain semakin maju dan berkembang. Saudaraku, belajar dari khotbah ini kita harus memiliki sense bahwa bukan Yohanes Pembaptis yang harus menjadi besar, tetapi Kristuslah. Bukan pengkhotbah yang harus dimuliakan, bukan gereja yang harus ditinggikan, tetapi Tuhan. Bukan pemimpin gereja, termaksud pendeta yang harus dibesarkan, yang harus ditinggikan, yang harus dipuji-puji, tetapi Yesus Kristuslah yang harus besar dan dimuliakan. Itu. Oleh sebab itu Amang Inang sering sekali akan apa soni Tuhani ketika dia menjadi pemimpin, motivasinya memimpin hanya untuk mencari pujian, kemuliaan dari orang-orang yang dipimpin. Motivasinya melayani hanya mencari materi hepeng hamuraun, bukan pelayanan. Oleh sebab itu Amang Inang, itulah pelajaran yang pertama bagi kita saudara-saudaraku. Ketika kita berhasil, ketika keluargamu, anak-anakmu sukses bahagia, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Hindarkanlah persaingan-persaingan yang seperti itu. Hendaklah apa yang kita kerjakan, baik di kantor, di gereja, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, semuanya itu hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah aku semakin kecil, tetapi Tuhan semakin besar. Itulah kesaksian daripada Yohanes Pembaptis. Amin. Yang kedua, pengajaran yang kedua, terimalah Yesus dan firman-Nya di dalam hidupmu, Amang Inang. Mari kita bersama-sama menerima Yesus dan firman-Nya di dalam hidup kita. Pada ayat 32 dikatakan, Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa ketika Yesus datang memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya, tentang apa yang didengarnya, tetapi ternyata saudaraku, tidak seorang pun yang menerima kesaksian Yesus itu. Sayang sekali, kesaksian Yesus itu tidak didengar oleh seorang pun. Kalau kita baca dalam ayat 32, itulah kenyataannya. Banyak orang tidak mau percaya kepada Yesus. Banyak orang tidak mau percaya kepada pemberitaan Yesus, bahkan tidak percaya kepada kuasa Yesus. Banyak yang sudah menjadi orang Kristen, menjadi anggota gereja, terdaftar pada gereja tertentu, masuk menjadi anggota punguan kor, punguan marga dan sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan Amang Inang, apakah kita masuk dalam kategori mau menerima dan percaya kepada Yesus itu?
Kalau kita katakan kita mau menerima dan percaya kepada Yesus, itu apa artinya? Yang pertama, meyakini sepenuhnya adanya kuasa dari firman Allah. Kalau kita mau menerima Yesus dan firman-Nya, kita harus yakin sepenuhnya ada kuasa dari firman Allah yang kita dengar itu. Yang kedua, percaya bahwa campur tangan Allah dalam hidup kita selalu ada, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, nampak juga ketika kita menghadapi baik sukacita maupun duka cita atau penderitaan, nampak bahwa kita orang-orang yang sudah menerima Yesus dan firman-Nya di dalam hati kita. Ketika diizinkan Tuhan, misalnya mengalami sukacita, berhasil dalam pekerjaan, punya uang banyak, harta, ada jabatan, pangkat, kedudukan, maka dia tidak akan sombong. Amang-inang, orang yang percaya dan menerima Yesus tidak akan angkuh, tidak akan tinggi hati, dan dia tidak akan lupa dengan gerejanya. Dia tidak akan lupa tetap berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak akan lupa untuk beribadah. Ini bukti bahwa kita orang yang percaya dan menerima Yesus. Sebaliknya, ketika mengalami kondisi sulit, penderitaan dialami, kemiskinan, berbagai-bagai terpaan hidup, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, maka imannya tidak kendor, hidup kerohaniannya tidak terganggu sama sekali, bahkan semakin kuat, kokoh, bertahan dalam segala pencobaan di tengah-tengah hidup dan kehidupannya. Orang yang menerima Yesus itu pasti rindu akan firman-Nya. Orang yang menerima Yesus itu rindu akan khotbah-khotbah, rindu beribadah, rindu bersekutu dengan Allah dan bersekutu dengan teman-teman seiman. Oleh sebab itu, amang-inang, mari tunjukkan dalam sikapmu sehari-hari bahwa kita sudah menerima Yesus, terutama dalam duka cita dan sukacita. Saat sukacita kita menjadi berkat bagi orang lain, saat duka cita kita menjadi teladan rohani buat orang lain. Itulah pelajaran yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yang menerima Yesus mendapat kehidupan yang kekal. Itu tadi ayat terakhir, ayat 36. Apa yang dimaksud hidup yang kekal itu? Hidup amang-inang tidak saja menyangkut soal bernapas, soal bergerak, kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, dan lain sebagainya. Hidup adalah soal persekutuan kita dengan Tuhan. Ada hubungan yang begitu intim, ada hubungan yang begitu baik dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhanlah yang memiliki kehidupan yang kekal di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya, orang yang tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan dengan baik, dengan akrab lewat berbagai-bagai cara seperti doa, ibadah, persekutuan, maka di hadapan Allah orang-orang seperti itu sudah mati secara rohani di hadapan Allah. Khotbah ini mengatakan kita agar kita jangan menjadi mayat-mayat berjalan di hadapan Tuhan. Bagi kita, kesaksian Yohanes Pembaptis ini semakin menambah iman kita, semakin memperkokoh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dia datang menebus dan menyelamatkan kita dari kematian kekal. Kita dibawa pada kehidupan yang kekal. Yesus datang dari sorga, adalah anak tunggal Bapa yang menjadi manusia demi keselamatan manusia, demi keselamatan kita. Dia kembali lagi ke sorga dan membawa orang-orang yang percaya kepadanya oleh Roh Kudus. Kita yakinkan sudah menerima keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
sebuah sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami melalui kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Engkaulah Anak Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Bapa yang baik, ajar kami Tuhan untuk menerima dan percaya kepada pemberitaan firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah menghadirkan kehidupan yang kekal kepada kami, kepada orang-orang yang percaya, dan Engkau telah mengaruniakan Roh-Mu supaya kami Tuhan menerima kesaksian daripada firman-Mu, pengenalan kami akan kepribadian-Mu Yesus Kristus menjadi memperkuat, memperkokoh iman percaya kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan kuasa, akan kasih-Mu, akan penyertaan-Mu, bahwa Engkau sampai saat ini ikut campur tangan Tuhan. Semakin pengenalan kami benar akan kepribadian-Mu, Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada-Mu. Tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan memberkati kami, agar kami bersuka cita karena Engkau telah mengaruniakan Roh-Mu, supaya kami Tuhan menjalin hubungan yang baik dengan Engkau dan menerima kesaksian semakin mengenal Engkau Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam segala kerinduannya di tengah-tengah hidup dan kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir di dunia ini. Tuntun dan pembaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan beri kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukurinya. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkanlah iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu mah dihita saluhna. Horas.